Halo, apa kabar seluruh rekan-rekan YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa sharing lagi. Bagi yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, saya Muhammad Mirza, seorang coach trainer dan juga pengajar di perguruan tinggi. Saya sering sharing, dan semoga sharing saya bisa diterima, sharing saya bisa ditanggapi dan bermanfaat. Nah, kali ini tentang bidang yang saya bertanggung jawab dalam hal tersebut, salah satunya adalah pengembangan karir. Kita berada di fase mendekati generasi emas yang semakin dekat. Kita punya beberapa guideline besar yang dijadikan acuan untuk memaksimalkan generasi emas. Di antaranya SDGs dan juga visi misi presiden serta kondisi masyarakat saat ini dan perkembangan teknologi. Hal itu semuanya saling terkait dan saya coba menjelaskan secara sederhana, dan saya coba menyampaikan alternatif pemikiran saya, karena selalu yang saya ajukan adalah pikiran alternatif. Ya, terkait dengan pengembangan karir ya teman-teman, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan karir yang berkembang? Karir yang berkembang tidak bisa satu dimensi saja, tidak bisa satu variabel saja atau satu faktor saja, misalnya perkembangan gaji atau peningkatan gaji. Itu penting, namun pada saat kita fokus pada satu variabel yang kita anggap penting tersebut, menutup kemungkinan kita untuk benar-benar mengembangkan karir. Ada satu konten yang menarik dari YouTube Short. Dia mengatakan, seorang konten kreator mengatakan, kalau kita fokus untuk mencari fokus untuk uang pada sebuah usaha, mungkin uang akan kita peroleh, tapi posisinya akan di situ-situ saja. Ternyata itu adalah fokus yang salah, karena dia juga melakukan hal yang sama di masa lalu katanya. Jadi fokusnya apa? Fokusnya sama mesin pencetak uang. Ini adalah kata-kata kias ya. Yang dimaksud mesin pencetak uang adalah diri sendiri. Jadi dia lebih memberikan saran untuk tidak fokus pada uang, tapi fokus pada pengembangan diri. Ini kan pengembangan diri ya. Jadi sebenarnya bukan terkait pada karir saja, tapi dasar dari pengembangan karir adalah pengembangan diri. Jadi karir yang berkembang adalah karir yang bisa memberikan pengembangan diri, memberikan uang untuk pengembangan diri. Itu indikator yang menurut saya paling relevan, karena karir itu ya ada pada orang. Kemudian kan kita di era tantangan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, VUCA. Di situ ada unsur AI yang kemudian menjadi pro dan kontra perkembangannya. Kaitannya adalah perkembangan teknologi tersebut sudah semestinya terjadi, karena itu sudah hal yang wajar-wajar saja. Kita tidak mungkin berdiam diri, karena kondisi sebuah society atau kondisi karir atau kondisi pendidikan dalam konteks pembelajaran secara formal juga selalu berubah, baik yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat langsung oleh mata. Perubahan kebiasaan bagi saya yang berada di dunia pendidikan, yang pernah menjadi pembelajar atau pelajar
dan sekarang menjadi pengajar tidak bisa membandingkan pelajar saat ini dengan pelajar di saat saya belajar sebagai pelajar, karena beda sekali. Dan itu tidak patut untuk dipermasalahkan. Ternyata perbedaan tersebut itu adalah efek samping dari perubahan. Namun memang ada satu hal yang perlu dikuatkan, yakni konsistensi dalam respon kondisi, respon perubahan kondisi. Ini yang paling sering terjadi. Banyak yang mempermasalahkan tentang attitude, banyak yang mempermasalahkan soal sopan santun, dan jarang sekali yang membahas tentang bagaimana cara mengingatkannya. Ya, salah satunya saya gunakan dengan bantuan teknologi. Pendekatan agama sajalah kita mengenal konsep godaan setan. Godaan setan itu tidak akan pernah berhenti sebelum kita mati, gitu kan. Artinya permasalahan di dunia juga tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti berubah. Jadi solusinya harus selalu mengikuti. Saya memilih untuk menggunakan energi dari perubahan itu untuk mengatasi anomali yang terjadi, seperti halnya perilaku yang memang harus diingatkan. Sekarang bagaimana cara mengingatkan orang lain, spiritnya sama tapi caranya harus beda. Baru aja kasus kemarin, ada orang cuma ngingetin hati-hati, tersinggung. Ya jelas ini yang tersinggung salah ya, tapi saya selaku orang yang konservatif, mungkin saya akan berpikir mengingatkan orang tersebut gimana cara hati-hatinya, dengan tidak langsung menggunakan kata hati-hati misalnya. Mungkin terdengar sangat aneh ya, tapi beberapa kesempatan saya lakukan itu ya. Seperti ketika ada orang yang ngomong terlalu kenceng, ya nggak bisa saya bilang Anda ngomong terlalu kenceng, tidak bisa, benar-benar tidak bisa, karena di ruang publik normanya udah nggak berlaku kan, normanya udah nggak berlaku. Akhirnya ya sudah, saya ikuti gaya dia. Ketika dia bilang halo saya OTW karena sedang nelpon, saya jawab aja oke. Terus dia lihat ke saya, lu kok gitu, saya pura-pura nggak tahu aja kan. Jadi saya bilang oke, itu artinya ada sesuatu yang salah dari orang yang ngomong kenceng tersebut. Ini bukan contoh yang sepenuhnya benar ya, tapi ini untuk menjelaskan gejalanya aja, gejala tentang sosial yang mempengaruhi pengembangan diri seseorang dan pengembangan karir seseorang. Dan soal karir itu terkait dengan hal itu semua, karena kita pada saat bekerja maupun berusaha sangat erat kaitannya dengan interaksi. Hitungan menit ya, pasti kita interaksi dengan orang. Bahkan ada interaksi yang harus dilakukan tanpa rencana, selain dari agenda yang memang sudah kita rencanakan. Nah, kita yang berada di low management lah ya, low management di sebuah sistem, kita tidak bisa sepenuhnya merencanakan rencana kita sendiri, tapi kita menyesuaikan rencana dari higher level of management, manajemen yang level yang lebih tinggi dari middle management ataupun top management. Dan itu memang harus seperti itu, dan kita nggak bisa bilang tidak ketika ada instruksi, ya kan. Ini soal komunikasi hubungan industrial dan juga komunikasi bisnis. Ada yang perlu kita compromise ya, negotiate, teknik negosiasi yang harus benar-benar digunakan, bukan berdasarkan preferensi kita sendiri, bukan berdasarkan point of view kita sendiri. Karena kita sudah tahu SOP-nya kok salah, kita langsung bilang itu salah, kan tidak bisa.
terkait dengan pengembangan diri kan sebenarnya kan standar variabel. Kalau yang secara teoritis itu kan pendidikan, pelatihan, kan seperti itu ya. Ya, setelah kita lakukan itu semua, ini yang harus kita gunakan, yaitu pengembangan diri yang sesungguhnya. Kita praktekkan apa yang tadi saya sampaikan, apa saya diskusikan. Terus karena seringnya dinamika dalam hitungan menit dalam sehari, itu banyak sekali dinamika yang harus dihadapi, sehingga kita menjadi orang yang sibuk, yang orang lain mungkin melihat kita keren sekali sibuk dalam pikiran kita, padahal kita cukup merasa kewalahan dalam posisi tertentu. Nah, itu menunjukkan kalau banyaknya dinamika yang terjadi karena memang quantity itu menjadi hal yang diutamakan daripada quality. Kalau ada 10 isu yang harus direspon, ya, maka setidaknya kita harus merespon semua itu 10 isu itu dengan respon yang seperlunya terlebih dahulu, gitu kan. Atau gini lah, ada 10 WhatsApp, ya kita respon dulu semua, kita prioritaskan dulu semuanya. Mungkin yang harus direspon, diprioritaskan adalah yang pimpinan ada 2, ada 3, yang lain kita respon secara normatif, ya. Kita respon secara normatif, jangan tidak kita respon, kan kayak seperti itu ya. Karena membalas respon pimpinan itu bisa memberikan citra baik kita sebagai workers, ya. Membalas respon rekan kerja bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, ya, walaupun itu sifatnya normatif, tidak seperti kita membalas WA untuk pimpinan. Membalas respon klien, baik itu klien yang prioritas maupun yang bukan, itu juga penting, ya. Ada yang sekarang menggunakan AI, jadi kembali lagi AI digunakan untuk mengcover level terbawah dari kebutuhan dasar interaksi manusia, yaitu respon. Orang akan senang kalau direspon, ya, karena akan merasa dihargai. Dan ketika kita menghargai orang lain, kita nggak akan merasa rugi, kan? Nggak ada yang hilang dari diri kita. Kita juga belajar untuk tidak menghilangkan ego di tempat-tempat yang tidak diperlukan ego itu kita munculkan. Dalam tempat-tempat tertentu kita memang perlu mengeluarkan ego, tapi kita lebih fokus untuk kuantitas dulu lah, banyaknya isu, ya. Karena memang demikian, orientasi bisnis memang quantity dulu, ya, baru kemudian kualitas akan mengikuti. Mungkin kita perlu menulis puluhan judul artikel atau bahkan ratusan judul artikel, baru kemudian ada satu artikel yang bagus yang kita terinspirasi dari artikel-artikel sebelumnya dan ada momentum, baru kualitas penulisan artikel kita itu muncul. Karena orang juga akan melihat skor kita, ya, ibaratnya bintang yang dikasih customer ke Gojek, semakin banyak dia jam terbang, semakin banyak keberhasilan Gojek itu mengantarkan penumpang, dan semakin banyak keberhasilan Gojek itu mengantarkan barang dan semakin banyak bintangnya, ya bagus. Tapi kalau baru cuma sedikit, bintangnya memang 5 tapi baru nganter 5 aja, terus ada yang bintangnya 4 tapi udah nganter ratusan bahkan ribuan, maka ini jelas akan penumpang akan lebih melirik, dan mungkin akan algoritmanya akan mengarahkan ke sana, karena memang itulah sistem yang ada sekarang. Tentu ini adalah pendapat alternatif untuk pengembangan karir,
supaya kita nggak worry ketika mau mencoba hal untuk pengembangan diri itu sendiri, terkait dengan pelatihan, terkait dengan pendidikan, dan terkait dengan proyek yang akan kita lakukan. Ini terasa sangat abstrak sekali, maka mari nanti kita perjelas di diskusi. Demikian dari saya, keep learning, keep following. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.